Dan dia berkata, Nifeng, karena kamu tidak dapat membunuhku, maka kamu harus segera pergi dari sini, ucap Qin Chen. Nifeng tertegun, dia terlalu enggan untuk pergi sekarang. Dia datang ke alam rahasia Yama ini, bukan hanya tidak mendapatkan manfaat, tetapi bahkan dia sendiri menderita banyak luka, tubuhnya sangat rusak, dan kondisinya sangat buruk. Jika dia pergi sekarang, tentu dia akan kehilangan muka di masa depan. Tetapi jika dia tidak pergi, dia juga merasa malu. Di matanya, cahaya dingin berkedip, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dan tubuhnya tegak kembali dan berkata, di mana ada begitu banyak omong kosong, dasar binatang kecil, kamu tidak layak untuk berbicara denganku. Hanya saja karena kamu telah memperoleh banyak harta di sini, makanya kamu memiliki kekuatan seperti itu. Jika kamu ingin aku pergi, kamu harus menyerahkan pil sage bumi itu, jika tidak, Anda akan mati hari ini. Saudara Sue Wudao, Saudara Gu Liuseng, mari kita bertindak bersama dan menghancurkan bocah ini. Jika satu orang tidak bisa membunuhnya, maka dengan kita bertiga bekerja sama, tidak bisakah kita membunuhnya? Baiklah, ayo bunuh dia. Ucap Sue Wudao sudah lama berniat ingin membunuh 3 orang suci bumi yang agung, siap untuk bergerak. Tidak tahu malu. Ayah, cepat bantu menantumu. Ucap Ao Qingling. Kamu tidak tahu malu. Teriak Tuan Kota Aoli juga marah. Dia juga seorang bijak bumi tahap puncak, penguasa kota besar. Dan perilaku Tuan Kota Feng Yun ini benar-benar membuatnya jijik. Haha, Aoli, apakah kamu berani menghentikan kami bertiga sendirian? Hari ini kami akan benar-benar memusnahkan Anda dan anak itu. Ucap 3 penguasa kota besar sama sekali tidak takut pada Aoli. Kalian dapat mencobanya. Lihat apakah kamu bisa membunuh Qin Chen dan aku. Ucap Tuan Kota Aoli berteriak dengan dingin. Qin Chen, kemarilah. Aku tidak percaya dengan kita berdua. Kita tidak bisa melawan mereka bertiga. Qin Chen berkata, kebaikan Tuan Kota Aoli, saya telah menerimanya. Aku Qin Chen, biasa bepergian sendirian, melintasi langit, dan berjalan di bumi sendirian. Saya tidak butuh bantuan siapapun. Bahkan jika itu adalah malapetaka hidup atau mati, saya harus melawannya sendiri. Saya tidak percaya bahwa ketiga orang suci bumi yang tiada taraf ini dapat membunuh saya. Ucap Qin Chen, saat ini di tubuhnya, cahaya guntur melonjak dan berkedip. Setiap rune beredar padanya, seluruh tubuhnya berubah menjadi arus cahaya guntur, dan atmosfer spasial yang mengerikan tetap ada, dan ruang di sekitar Qin Chen menjadi kabur. Apa? Anak itu berubah menjadi guntur. Ucap kaget ketiga penguasa kota itu. Sue Wudao dan yang lainnya sangat marah. Mereka semua melihat perubahan tubuh fisik Qin Chen saat ini. Teknik mengubah guntur dengan tubuhnya ini adalah ekspresi terkuat dari makna mendalam dari aturan guntur. Orang biasa tidak bisa melakukannya sama sekali. Apalagi di alam rahasia Yama ini, Qin Chen masih bisa mengendalikan energi iblis Yama dan bisa bepergian kemana saja. Mereka bertiga benar-benar tidak yakin untuk dapat menangkap Qin Chen. Kemudian terdengar suara mencibir, tubuh Anda menjadi guntur. Saya harus melihat apakah yang mulia maha kuasa dan sulit ditangkap. Nak, kau memang kejam. Anda membunuh bawahan saya dari organisasi Wukong dan Anda menyombongkan diri seperti ini, ucap seseorang. Tidak tahu dari mana asal suara ini. Tiba-tiba, sinar pedang sepanjang 3 kaki langsung ditembakkan dari kekosongan tertentu di aula ini, itu langsung menuju punggung Qin Chen. Orang yang memegang pedang adalah sosok bayangan hitam. Ketika cahaya pedang itu mendekati Qin Chen, tiba-tiba, tubuh guntur Qin Chen pecah dengan keras. Pemimpin organisasi Wukong itu berkata, bagaimana itu bisa menjadi tubuh tiruan? Aku dengan jelas mengunci napasnya dengan pedang kehidupan. Bagaimana dia bisa mengecohku? Haha, pemimpin dari organisasi Wukong, orang kuat bijak bumi yang tiada taranya, sebenarnya tanpa malu-malu menyerangku yang hanya seorang pejuang di bijak bumi jangka menengah. Ini benar-benar tercela,
kamu tidak takut dunia menertawakannya? Ucap Qin Chen dari tempat lain. Cahaya guntur mengembun dan berubah menjadi sosok. Itu adalah Qin Chen. Dia melanjutkan, kamu bersembunyi dalam kegelapan dan ingin berurusan dengan Ben Shao. Sayangnya, Anda terlalu banyak berpikir, bagaimana Ben Shao bisa ditipu oleh orang-orang tercela seperti Anda. Karena meskipun Anda tersembunyi di aula ini, dan napas Anda tersembunyi dengan sangat baik, tetapi di hadapan Ben Shao, tidak ada satu gerakan apapun di sini yang bisa disembunyikan dariku. Sejak awal, serangan menyelinap Anda tidak akan berhasil. Ucap Qin Chen menyeringai. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ucap sosok acuh tak acuh lainnya muncul. Semua orang kaget, karena pengunjung itu bukan orang lain. Itu adalah pemimpin keluarga api jiwa, Luo Xin. Betulkah? Ini benar-benar bodoh. Keluarga api jiwa, organisasi Wukong, kota Tianyue, kota bahasa kuno, dan kota Feng Yun. Pasukan Anda, juga dianggap sebagai pasukan top paling terkenal di Yunzhu, tidak malu menghadapi Ben Shao yang hanya seorang pemuda. Kalian semua telah kehilangan wajah. Kalian tidak akan bisa membunuhku hari ini. Suara Qin Chen melayang di udara, dan cahaya guntur berkedip, dan tidak ada yang bisa memahami di mana tubuh aslinya berada. Qin Chen berkata lagi, Tuan Kota Changsuan, karena pasukan utama mereka akan bergabung dan menargetkan kita, lebih baik bagi kita untuk segera keluar bersama, dan menyebarkan harta rahasia alam Yama ini. Pada saat itu, saya khawatir seluruh Guanghan Mansion akan terguncang. Ucap Qin Chen tertawa terbahak-bahak, suaranya bergema di aula. Tuan Kota Changsuan, ini adalah beberapa pil sage bumi yang luar biasa, yang dapat dianggap sebagai penghormatan saya kepada Nona Ao Qingling. Saya harap dia bisa segera berkultivasi menjadi sage bumi puncak. Kata Qin Chen sambil melemparkan sebuah botol pil dari kehampaan dan langsung muncul di depan Aoli. Aoli sangat gembira, dan dengan cakar tangannya, dia segera memasukkan botol pil itu ke dalam bahtera di tubuhnya. Dalam kehampaan, cahaya guntur berkedip, dan itu akan bergegas menuju luar aula utama, dan Aoli juga mengguncang seluruh tubuhnya, membawa orang-orang dari pasukan utama kota Changsuan untuk bergegas keluar dari aula utama. Melihat adegan itu, Sue Wudao berteriak, semuanya, mari bergandengan tangan memblokir mereka. Mereka tidak boleh membiarkan Qin Chen dan yang lainnya pergi dengan selamat, jika tidak, jika berita ini menyebar, semuanya akan berakhir. Namun, ketika mereka siap untuk menembak, pemimpin organisasi Wukong menebas dengan pedang, dan mereka bertiga tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, pemimpin Wukong mengguncang tubuhnya dan muncul di depan Luo Xin, dan menghentikan tembakan Luo Xin. Dia berkata, Tuan Kota Aoli, Qin Chen, mohon berhenti sejenak, saya masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Aoli dan lainnya bertahan di pintu masuk aula, dan mendengarkan. Kenapa kalian saling membunuh seperti ini? Karena semua orang telah datang ke sini, itu artinya kita telah ditakdirkan, mengapa tidak saling bekerja sama untuk menjarah mayat iblis ini? Ucap pemimpin organisasi Wukong. Semua orang memandang putus asa dengan kaget. Apakah pemimpin organisasi Wukong terlalu banyak berpikir? Semua orang berjuang sampai mati sebelumnya. Ketika dia datang, dia berbicara tentang bekerja sama. Bagaimana ini mungkin? Sue Wudao berkata, pemimpin Wukong, sebenarnya, kita bisa saja bergandengan tangan. Jika 5 kekuatan kita bergabung, bukan tidak mungkin untuk menghentikan Qin Chen dan Ao Li dan membunuh mereka di sini. Hahaha, pemimpin Wukong, kupikir kamu akan mengatakan sesuatu. Ternyata hanya ide seperti ini. Anda juga telah melihatnya. Kelompok orang ini tidak mungkin untuk setuju atas usulmu, dan bagaimana kami bisa mempercayai Anda? Ucap Qin Chen berkedip dan mencibir. Pemimpin Wukong berkata dengan suara serius, semuanya, dengarkan apa yang saya katakan, Anda semua datang ke sini untuk harta karun. Dan tidak ada yang ingin harta itu diambil oleh orang lain,
saya mengerti betul bahwa aula ini adalah kuil dari orang bijak kuno dari klan Iblis Yama. Di kuil iblis ini, ada pohon iblis dari 10.000 alam. Ini adalah harta paling berharga dari ras Iblis Yama. Selama Anda mendapatkan pohon iblis ini, jangankan sage surgawi, bahkan alam guru suci akan dapat Anda intip sedikit. Apakah kalian akan menyerah? Ucap pemimpin organisasi Wukong. Semua orang terkejut. Meskipun mereka tidak tahu apa itu pohon iblis 10.000 alam, itu bisa disebut harta paling berharga dari ras iblis Yanluo. Qin Chen berkata, pohon iblis 10.000 alam adalah harta karun. Akankah organisasi Wukong rela membaginya? Tanya Qin Chen. Pemimpin Wukong dengan putus asa berkata, tidak ada yang perlu dikatakan tentang ini. Sebenarnya ada dua alasan mengapa kursi ini bersedia memberikan saran ini. Yang pertama adalah kami di sini tidak bisa menahan Anda pergi dari sini. Kekuatan Anda, saya sudah mengerti sebelumnya. Jelas bahwa bahkan jika kami bergabung dengan 3 kekuatan lainnya, kursi ini tidak sepenuhnya yakin dapat menahan Anda, dan begitu Anda melarikan diri dari sini, maka akan ada orang-orang suci surgawi kuat lainnya akan datang. Ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Kedua, sebenarnya, ada banyak krisis di istana iblis ini. Kami sendiri mungkin tidak dapat memasuki kedalaman istana iblis ini dan menemukan pohon iblis 10.000 alam, tetapi jika kita semua bergabung, kursi ini yakin 70% kita akan menemukannya. Kalau tidak, menurutmu mengapa kursi ini harus bersembunyi di sini? Jika kami memiliki kemampuan, kenapa kami tidak memasuki kedalaman istana ini sendirian sejak lama, dan harus membuang waktu tinggal di sini? Bagaimana menurutmu? Ucap pemimpin Wukong dengan putus asa menatap semua orang. Semua orang di lapangan terdiam. Saudara Sue, bagaimana menurutmu? Saya melihat bahwa pernyataan orang ini juga cukup masuk akal. Jika kita bergabung, kita mungkin tidak dapat menghentikan Aoli dan Qin Chen, dan organisasi Wukong mungkin tidak setuju untuk melakukannya. Begitu membiarkan mereka pergi, masalahnya akan merepotkan. Mengapa kita tidak menyetujuinya terlebih dahulu? Masuk akal, bagaimanapun, selama 3 kekuatan utama bergabung, maka apapun yang terjadi, tetap akan ada pijakan. Jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan orang ini, tidak akan terlambat untuk menunggu sampai kita melihat harta karun di kuil ajaib ini. Bahkan mungkin tidak perlu menunggu selama itu. Selama ada kesempatan, semua orang bisa melakukannya. Jika itu masalahnya, maka mari kita buat keputusan terlebih dahulu. Sue Wudao, Gu Liusen, dan Ni Feng saling memandang dan langsung membuat keputusan. Oke, pemimpin Wukong, 3 kekuatan utama kita telah setuju. Ucap Sue Wudao berkata dengan dingin. Pemimpin Wukong tertawa dan berkata, saya tahu bahwa kalian bertiga sangat pintar, dan mampu menilai situasi. Dia berbalik untuk melihat Qin Chen dan Aoli, dan berkata dengan ringan, saya tidak tahu apa yang Tuan Kota Ao dan Yang Mulia Qin Chen pikirkan. Qin Chen dan Tuan Kota Aoli saling melirik, mata mereka berbinar, jika ini masalahnya, maka saya juga akan setuju untuk mencari harta karun terlebih dahulu, dan kemudian masing-masing akan memiliki kemampuannya sendiri. Ucap Qin Chen. Haha, oke, semuanya, pintu masuk kuil iblis ini, kursi ini telah mempelajarinya sejak lama, dan organisasi Wukong kami pernah memperoleh informasi kuno dari klan iblis Yama ini, dan kami tahu lebih banyak tentang ini. Di pintu masuk istana iblis ini, di depan Anda adalah formasi besar ras iblis Yama. Kursi ini punya solusinya. Setelah beberapa saat, saya harap Anda dapat mengikuti perintah kursi ini dan bergandengan tangan untuk menemukan harta karun itu.